wabarakatuh. Semoga semua sudah hadir di pertemuan kedua ini. Anak-anakku sekalian, sekarang di pertemuan kedua, Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis proyeksi peta. Semua sudah tahu ya pengertian proyeksi peta itu apa? Upaya memindahkan dari bidang lengkung ke bidang datar atau dari bentuk bola ke bidang datar, itulah yang disebut dengan proyeksi. Dalam proyeksi, ada beberapa bidang yang bisa dipergunakan untuk memindahkan dari bentuk lengkung ke bidang datar, yaitu bidang datar, bidang kerucut, dan bidang silinder. Nah, ini kalian perhatikan gambar ini yang disebut bidang datar, ini bidang kerucut, dan ini bidang silinder. Dalam proyeksi, bidang-bidang ini bisa mempergunakan plastik atau kertas transparan ya. Untuk bidang datar, kertas transparasinya didatarkan dulu saja satu lembar misalnya. Nah, kita lihat ini ditempelkan kepada bidang lengkung, misalnya ini sebuah globe. Nah, bidang ini ditempelkan. Nanti ada yang menempel pada globe. Nah, di sini kita bisa menjiplak beberapa bagian daripada bumi kita yang ada pada globe. Nah, ini salah satu contoh di bidang datar. Kalau untuk bidang kerucut, kertas transparansinya kita bentuk dulu seperti kerucut ya. Lalu masukkan ke dalam, hubungkan ke dalam globe. Nanti kita bisa menjiplak beberapa bagian di globe ini pada kertas berbentuk kerucut ini. Sama juga untuk bidang silinder. Ya. Kertas transparansi atau plastik kita bentuk seperti tabung, selubungkan pada globe. Nanti kita bisa menjiplak bagian-bagian yang menempel pada kertas transparansi ini. Lalu setelah itu kita buka, nanti akan ada hasilnya, contohnya seperti ini. Nah, itu gambaran bagaimana kita memproyeksikan dari bidang datar ke bidang dari bidang lengkung ke bidang datar. Selanjutnya, proyeksi ini ada beberapa macam lagi berdasarkan kedudukan bidangnya ya. Ada proyeksi normal, miring, dan transversal. Langsung saja kita atau Ibu lihatkan contohnya. Nah, ini kan bidang datar ya. Oh, ini bidang silinder. Kalau bidang datarnya begini, ya, kertasnya berimpit dengan sumbu bumi, ini namanya proyeksi normal atau polar. Kalau seperti ini, yang menciptakan bidang datarnya disimpan di sini, berimpit dengan ekuator, namanya proyeksi ekuatorial atau transversal namanya ya. Atau bidang datarnya si transparannya simpan seperti ini namanya proyeksi oblique atau miring. Ini contoh apa ini? Silinder normal, ini silinder transversal atau ekuatorial nama lainnya ya. Dan ini oblique miring. Tergantung kebutuhan kita akan memproyeksikan daerah sebelah mana. Nah, sampai sini sebetulnya kalian sudah akan mengenal 15 proyeksi itu ya. 3 bidang, 1 bidang 3 macam. Nah, semuanya 9 tambah 3, 12. Tambah sekarang ini ada 3 lagi. Ini adalah gambar proyeksi berdasarkan pusat proyeksinya. Kalau pusat proyeksinya di sini, ini inti bumi, namanya proyeksi gnomonik. Kalau pusat proyeksinya di kutub bumi, ini kutub kan, kutub selatan ya, ini namanya proyeksi stereografik. Dan jika proyeksinya di sembarang, tidak di kutub, tidak dari inti bumi, itu namanya ortografi. Silakan kalian hitung dan nanti kalian gambarkan lagi ya dalam tugas. Ada 15 proyeksi. Ini tadi gambar tentang proyeksi ya. Satu lagi ini. Sebuah peta diproyeksikan itu berarti dipindahkan ya. Itu akan dikatakan baik jika dia itu bersifat ekuivalen. Artinya luas di peta sama dengan di permukaan bumi ya. Dia dikatakan baik juga jika bersifat konform. Artinya bentuk di peta, bentuk pulaunya sama dengan bentuk aslinya di lapangan misalnya. Atau peta bersifat ekidistan, artinya jarak pada petanya benar-benar sama dengan jarak sebenarnya di lapangan. Tentu sebuah peta yang benar itu harus mempunyai arah ya, yaitu arah utara. Nah, itu mungkin yang ingin Ibu sampaikan pada pertemuan kedua ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan membantu kalian memahami materi tentang proyeksi peta.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.